Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Apa kabarnya? Luar biasa. Semua sehat? Dompetnya sehat? Wah, ATM-nya penuh? Haleluya, puji nama Tuhan. Kelihatannya saya pikir tadi di sini masih pada mudik, ternyata sudah hadir semua. Dan saya percaya semua hadir karena rindu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita beri sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Saya juga baru pulang mudik, Pak Albert, dari Bandung. Penuh sekali, di mana-mana penuh, dan seperti biasa setelah mudik dompetnya kosong. Ya, haleluya. Tapi saya percaya kalau jemaat di sini dompetnya selalu penuh, amin. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan, di Bandung saya nginap dan di situ ada satu tempat di mana ada yang pelihara burung. Burungnya itu banyak banget di sana. Dan salah satu burungnya itu pintar sekali bernyanyi. Dan ternyata mahal-mahal ya, harga burung itu mahal sekali. Saya tanya ada satu yang paling aktif bernyanyi. Dan saya tanya burungnya ini dijual berapa Pak? 10 juta. Wow, mahal ya. 10 juta hanya seekor burung. Dan saya tanya lagi satu burung yang di sampingnya yang diam saja. Saya tanya sama kalau burung yang diam ini harganya berapa? Ini 20 juta Pak Pendeta. Saya bilang kenapa lebih mahal? Rupanya dia pencipta lagu. Mirip dengan Pak Albert kayaknya. Lebih mahal daripada penyanyinya. Haleluya, puji nama Tuhan dan kita mau belajar sama-sama. Kita buka sama-sama dari Lukas. Ya, kita buka dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Dan kita masih baru saja merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa melalui kebangkitannya kita punya pengharapan. Amin. Amin. Engkau yang sakit hari ini, yang dalam keadaan susah, engkau percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang powerful. Dan hari ini kita melihat bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Dan satu hal yang menarik, kenapa dia tidak langsung naik ke sorga? Salah satu adalah menguatkan murid-muridnya. Salah satu apa? Untuk menguatkan iman murid-muridnya. Dan kita baca sama-sama dari Lukas 24 ayat 13, dikatakan apa di situ? Pada hari itu juga 2 orang dari murid-muridnya Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14 sama-sama. Kok kayak masih puasa kayaknya. Nggak ada powernya gitu ya. Sama-sama 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15. Apa dikatakan di situ? Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Ya. Jadi ceritanya pada satu saat ada 2 murid Tuhan Yesus. Mereka berjalan lagi curhat berdua dan mereka dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Jaraknya mungkin kurang lebih 11 kilometer. Pada saat mereka berjalan, mereka ngobrol, datang Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Dan yang menarik ayat yang tadi ya, apa dikatakan di situ? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Bayangkan 3,5 tahun mereka pelayanan bareng-bareng Tuhan Yesus dan mereka tidak kenal siapa yang datang bersama dengan mereka.
Alkitab mencatat ada sesuatu yang apa? Menghalangi mata mereka. Saya mau bilang hari ini, ya, banyak orang Kristen sama, tidak pernah merasakan bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita nggak kenal mana Tuhan, mana hantu. Kalau kita perhatikan di sini, kenapa bisa dari seorang murid Tuhan Yesus, mereka tidak kenal siapa Tuhannya. Haleluya. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, kita melihat bahwa ternyata murid-muridnya itu kecewa. Saya mau bilang hari ini, kalau kau masih kecewa, engkau tidak bisa melihat mujizat dalam hidupmu. Hari ini saya mau bilang, coba kita perhatikan bahwa bagaimana murid Tuhan Yesus yang selama 3,5 tahun. 3,5 tahun dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia tidak kenal siapa Tuhannya. Dia berjalan mungkin 2 jam, 3 jam. Dan mereka tidak kenal siapa yang ngobrol sama dia. Coba kita lihat selanjutnya. Ayat selanjutnya, ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apa di situ? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan apa? Muka muram. Ayat 18. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal apa dikatakan di situ? Padahal ini yang jadi masalah. Murid-muridnya berharap, padahal murid-muridnya galau. Mereka berharap Yesus disikat. Padahal kami berharap, kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Apa yang terjadi? Murid-murid Yesus kecewa. Mereka berpikir kerajaan Yesus adalah kerajaan yang ada di bumi. Mereka berpikir kerajaan Yesus sama dengan kerajaan Raja Daud. Punya panglima perang, punya pasukan yang bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Mungkin mereka berpikir kalau Yesus menjadi raja lumayanlah. Kita bisa jadi menteri katanya. Pikiran mereka bahwa mereka berharap bahwa Yesus yang membuat begitu banyak mujizat, powerful, orang lumpuh berjalan. Wow. Orang apa lagi? Orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Ini benar-benar nabi yang luar biasa. Tapi kenapa bisa mati? Mereka kecewa. Dan apa yang terjadi? Mereka tinggalkan Yerusalem, mereka berjalan ke Emmaus. Padahal waktu itu Tuhan sudah bilang, jangan kemana-mana ya. Tuhan bilang jangan kemana-mana. Kenapa? Saya akan curahkan Roh Kudus. Jangan kemana-mana. Tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya yang bernama Kleopas itu berjalan ke kampung, pulang kampung, kecewa. Mereka kecewa, mereka melihat, dia galau sekali pada saat itu. Dia kecewa. Saya mau bilang hari ini, banyak anak-anak Tuhan tidak bisa melihat mujizat karena kecewa. Saya lihat banyak, kalau saya lihat murid-murid ini mereka kecewa datang kepada Tuhan. Mereka tidak kenal lagi siapa Yesus. Mereka bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Tapi mereka tidak bisa melihat mujizat.
doa saya yang hadir pada pagi hari ini, semua kita bisa melihat mujizat dalam hidup kita. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Doa saya tidak ada yang kecewa. Amin. Ya, haleluya. Kalau kita lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus di sini sudah tidak kenal Tuhan, ya. Saya mau bilang, setiap daripada engkau dan saya, engkau mengenal siapa Tuhanmu. Bukan katanya. Bukan kata pendeta yang ada di atas mimbar ini. Engkau harus mengenal siapa Yesusmu. Engkau harus mengenal secara pribadi. Saya banyak sekali bergumul dengan Tuhan, begitu banyak persoalan secara pribadi. Dan saya mau bilang, saya kenal siapa Tuhan saya. Bukan dari kata orang, tapi melalui pergumulan pribadi. Dan saya mau katakan, kalau saya ada di sini, saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu tempat ini, semua kena kasih anugerah Tuhan. Haleluya, apalagi istri saya. Udah wow. Kami ya kebetulan ibu mertua saya haji ya. Jadi kami juga pulang dari berlebaran di Bandung ya. Dan kami begitu banyak pergumulan awal-awalnya. Dan saya sedikit cerita, nggak apa-apa Pak Albert ya. Ya, bahwa saya tidak malu mengatakan bahwa saya pernah, ya kami dulu saya Kristen KTP, Kristen tambah pertobatan ya. Dan ya makanya kawin nama anak Pak Haji kan. Kalau Kristen bener nggak kawin nama anaknya Pak Haji. Kami kawin 2 kali, kami menikah di gereja dan kami menikah juga di seberang ya. Dan saya mau bilang, pada saat saya menikah di masjid, ya nggak apa-apa lah saya sebutkan, itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan waktu itu saya berpikir bahwa, lah kan di mulut doang, yang penting di hati saya ada Yesus. Saya berbilang apa? Yang penting di hati saya ada Yesus. Saya lupa pada saat itu bahwa saya ingin menyenangkan mertua saya, tapi saya mendugakan Roh Kudus. Saya mendugakan Roh Kudus dan ini sekali lagi yang menarik. Waktu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kebayang sama saya adalah wajah guru sekolah minggu. Waktu itu saya masih kecil. Dan guru sekolah minggu saya bilang, hei adik-adik kalian harus kalau menikah harus di gereja ya. Saya nggak waktu umur 6 tahun 7 tahun, tapi yang kebayang suara daripada guru sekolah minggu saya. Makanya saya bilang, ada sini guru sekolah minggu? Ya, haleluya. Saya kalau di gereja saya biasanya kalau pelayanan guru sekolah minggu itu, Pak, Bapak jadwalnya kasih ngajar di sekolah minggu. Itu enteng biasanya. Artinya apa? Nggak ada persiapan. Tapi saya mau bilang ya, kalau engkau sebagai guru sekolah minggu, jangan pikir engkau tidak punya, ya jangan berpikir bahwa memandang enteng pelayananmu. Serius saya bilang. Yang kebayang di wajah saya itu, waktu itu guru sekolah minggu saya. Dan makanya saya bilang ya, dan saya mengucap syukur kalau saya ada di sini. Seberapa banyak yang orang yang menikah di luar gereja yang kemudian hilang, betul? Ada di sini, hilang, nggak mungkin naik haji atau kemana gitu ya. Dan puji nama Tuhan. Makanya sekali lagi saya bilang, saya mengucap syukur ada di sini. Saya kenal siapa Tuhan saya. Bagaimana dengan engkau? Apakah kau kenal? Istri saya pernah, ya aduh, kalau mungkin sekarang istri saya udah agak gemuk ya. Kalau dulu kena hipertiroid. Jadi hipertiroid itu tremor, beratnya tinggal 39 dan sekarang kelebihan 62 ya sekarang ya.
Dulu sih kurus banget. Dan semuanya kayak orang tua, nenek-nenek. Dan semuanya kita melewati. Dan saya bilang, jangan sampai engkau kenal Tuhan dari kata orang. Engkau harus mengenal siapa Tuhanmu. Kalau engkau tahu siapa Tuhanmu, engkau tidak bisa kecewa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lihat murid-muridnya ini tidak mengenal Tuhan. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang kecewa. Ada pendeta, mantan pendeta kecewa jadi ustadz. Betul? Dia pikir jadi pendeta duitnya banyak. Ternyata gak banyak duitnya Pak Albert. Akhirnya jadi ustadz, kaya. Dan kemudian katanya dia mengaku bekas pendeta. Banyak orang kecewa. Artis-artis kita pernah lihat umur 40 belum punya pasangan hidup. Akhirnya kecewa. Ada Asep, akhirnya diterima Asep jadi suami. Haleluya. Banyak orang-orang Kristen sekarang kecewa. Saya baru agak kaget juga kemarin konseling ya Pak Albert, ada yang konseling. Dan ternyata ibu-ibu ini terlibat cinta sejenis ya. Ibu ini umurnya udah 60. Bukan muda lagi ya. Dan saya lebih kaget lagi karena pasangannya wanita itu juga pengerja tempat kami, kameramen. Di sini kameramen nggak ada yang cinta sejenis kan? Minimal nggak ada yang ngaku ya. Ya haleluya. Saya kaget. Waktu saya tanya kenapa bisa. Dia bilang, Pak sebenarnya saya wanita normal. Tapi saya disakiti dengan suami saya. Akhirnya saya jatuh dalam lesbian. Wow. Kecewa. Dia katakan semua laki-laki sama. Pak sama gak Pak semua laki-laki? Jawab dong Pak kalau ditanya. Pak sama gak semua laki-laki Pak? Ya gak sama lah. Dia kecewa. Dia bilang, dan lebih parah lagi. Ibunya yang jemaat itu saya tanya. Ibu kok bisa lesbian? Dia bilang gini Pak, anak saya yang lesbian, yang wanita. Dan dia punya aplikasi, ternyata antar lesbian itu punya aplikasi. Dan dia intip-intip, disitulah dia kenal sama pasangannya sekarang. Yang saya mau bilang kadang-kadang ya kita kecewa. Akhirnya kita mengambil tindakan yang salah. Hari ini saya bilang jangan pernah tinggalkan persekutuan. Mungkin hari ini engkau kecewa. Ada yang kecewa, saya lihat, ya makanya saya bilang para pengerja-pengerja yang ada di tempat ini, mungkin engkau bisa kecewa kalau engkau berharap kepada manusia. Tapi kalau engkau datang berharap kepada Tuhan, engkau tidak pernah kecewa. Amin. Dan saya bilang sama jemaat saya tersebut dan kita doa. Dan kita minta bertobat. Karena kalau kau masih tetap tinggal hidup dengan cinta sejenis, engkau tidak akan melihat kerajaan sorga. Dan ternyata tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi kita kembali lagi, kita lihat bagaimana Kleopas. Yang kecewa, dia tinggalkan Yerusalem, dia menuju pulang kampung. Dia kecewa dengan apa yang terjadi. Dia kecewa berat. Ya, banyak orang-orang kecewa. Saya bilang mungkin kau kecewa hari ini, tapi jangan pernah tinggalkan persekutuanmu. Jangan pernah tinggalkan gerejamu. Jangan pernah tinggalkan. Saya pernah ketemu ada satu pendeta, hamba Tuhan. Dia kecewa sama gembalanya.
Saya harap di sini nggak ada yang kecewa dengan Pak Albert. Ya, dia kecewa sama gembalanya. Dia ngomong begini, kebetulan orang Batak. Pak Andi, tahu nggak? Dulu gerejanya cuma 10-nya jemaatnya. Tapi semenjak saya bergabung jadi banyak jemaatnya. Sekarang saya ditendangnya keluar. Banyak orang, halo, Pak, dia kecewa. Dan saya berdoa sama dia. Dan yang lebih parahnya lagi, pendeta ini, hamba Tuhan ini, jatuh dalam perjudian. Dan tidak pernah lagi melayani Tuhan. Gak pernah melayani Tuhan. Saya kadang-kadang, saya ketemu kemarin waktu Natal, dia datang ke gereja kami dan saya sempat doakan dia. Saya sedih lihatnya, hidupnya berantakan. Kecewanya, saya sempat nanya sama dia, kenapa kecewa? Begini Pak, dulu saya dijanjikan, saya lah yang memimpin jemaat ke Israel. Tapi ternyata saya punya gembala, kasih ke pendeta yang lain. Sehingga saya bukan yang dipilih ke Israel. Bayangkan, hanya Israel doang gitu ya. Banyak sekali, banyak orang kecewa dan kalau Bapak Ibu ketemu hari ini, Bapak Ibu pasti tidak pernah tahu dia mantan pendeta. Rambutnya gondrong. Gondrong dan ya itu semua kerjanya judi online. Setiap hari judi dan judi. Saya bilang dia kecewa gara-gara gak berangkat ke Israel. Wow, haleluya. Saya bilang hari ini, Pak, Bu, ya, saya percaya hari ini Tuhan mau supaya engkau jangan dibutakan matamu. Jangan dibutakan matamu sama seperti murid Tuhan Yesus yang meninggalkan. Jangan sampai kita tidak melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat banyak alasan kita untuk menjadi kecewa, tapi kita percaya kalau kau kenal Tuhanmu, engkau tidak akan pernah kecewa. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa kita mudah kecewa? Yang pertama karena kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita kecewa? Karena kita tidak mengerti Tuhan mau memberikan kita yang terbaik. Kadang-kadang kita berpikir apa yang ada di pikiran kita. Kalau kita minta kita nggak diberi, kita pikir Tuhan tidak sayang sama kita. Yang anak-anak muda diputusin sama pacarnya, bersyukur. Karena Tuhan mau kasih lebih baik. Nggak ada yang amin. Haleluya. Yang bilang amin pasti korban. Yang ada bapak-bapak anak muda tuh kan. Itu pelakunya pasti itu. Ya kan? Haleluya. Bersyukur apapun yang terjadi. Karena saya percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Gak ada yang amin. Berkatnya udah lewat, udah turun ke parkiran, udah masuk di jantung. Setiap kata-kata berkat engkau aminkan buat dirimu, bukan untuk saya. Jadi saya mau bilang hari ini Tuhan merancangkan apa yang terbaik dalam hidupmu. Sehingga engkau percaya kalau hari ini Tuhan izinkan engkau punya masalah. Ya. Karena Tuhan mau ganti yang lebih baik. Haleluya. Dan yang kedua, kenapa kita mudah kecewa? Selain engkau tidak mengerti rencana Tuhan. Yang kedua, karena engkau gak percaya dengan firman Tuhan. Engkau tidak percaya. Sama dengan murid-murid ini. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak percaya. Kita biasa dengar orang kesaksian di tempat ini. Mereka kesaksian, oh haleluya puji Tuhan. Tadi saya dengar ada kesaksian telah disembuhkan. Yang lain bilang dia bukan saya. Kita gak percaya sama Tuhan. Saya ingat ada satu, ada acara satu sirkus. Waktu itu sirkus ini
Mereka berjalan dari atas pakai tali, pakai sepeda. Dia berjalan pakai sepeda. Dari atas, ini berapa nih? 10 meter. Dan dia tanya sama penonton, percaya nggak saya bisa naik sepeda dari atas sana sampai ke sini? Penontonnya bilang, Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia naik sepeda dari ujung sana ke ujung situ. Penonton semua, tepuk tangan, haleluya, luar biasa. Dari sana dia tanya lagi, saya bisa kembali nggak? Semua yang ada menonton bilang, katakan pasti bisa. Betul? Karena sudah lihat. Apa yang terjadi sampai di sini? Kemudian dia bertanya kepada semua penonton, kalau Anda yakin saya bisa lewat kembali ke tempat semula? Coba tak bonceng. Gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Karena percayanya hanya di mulut. Percaya cuma di mulut. Tapi disuruh praktek entar dulu. Orang Kristen banyak seperti ini. Halo, percaya hanya di mulut. Apa yang terjadi? Mereka nggak berani naik di atas sepeda. Dan dia tanya sekali lagi, siapa yang berani? Ada satu anak perempuan loncat di sepeda, dia naik. Dan dia kemudian berjalan sampai ke ujung. Anda tahu siapa anak perempuan itu? Anak dari pemain sirkus. Dia tanya, kok kamu berani, Dek? Jawabannya sederhana. Saya sudah naik itu sudah lama. Saya percaya Bapakku tidak pernah mengecewakan aku. Bapakku tidak pernah membuat saya celaka. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kalau engkau mengerti hal ini bahwa Bapamu tidak pernah membuat engkau celaka. Halo? Ini saya bilang, banyak orang Kristen engkau percaya bahwa Tuhanmu bisa menyembuhkan. Saya percaya, tapi di mulut. Tapi baik hari ini saya mau bilang. Kita lihat. Dan kita kembali ke cerita yang tadi. Bagaimana seorang Kleopas. Kemudian Yesus berbicara sama dia selama 3 jam. Mereka tidak kenal siapa Yesus. Dan coba lihat. Apa yang menarik daripada ini? Sebelum kita tutup, Pak Albert. Ya. Dan coba kita lihat. Ya. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Singkat cerita, kemudian Tuhan bukakan matanya dia. Dan mereka bilang, ternyata Yesus. Tapi satu hal yang saya sangat menarik, saya suka dalam ayat ini. Pak Albert minta maaf, boleh Pak kita sama-sama di atas Pak. Saya undang Pak sebentar Pak. Nih Tuhan Yesus, udah mirip kan? Mirip ya. Dia ngobrol panjang lebar. Begitu sampai di kampung, Yesus apa dikatakan? Berbuat seolah-olah sedang berjalan. Ya, seolah-olah mau meninggalkan jalan. Dan apa dikatakan? Muridnya tahan. Yesus jangan pergi. Kamu jangan pergi, ngotot. Coba lihat, sebentar Pak. Saya mau lihat ayatnya. Coba lihat buka sebelumnya 30. Tapi mereka mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjalan. Ini dikatakan, jangan pergi. Saya mau bilang, kalau engkau tahu bagaimana Tuhanmu, kira-kira kalau muridnya tidak pegang tangan Tuhan Yesus berjalan gak? Melewati mereka gak?
Gak ada yang, halo? Tapi ini yang Tuhan mau. Makanya selalu saya bilang Tuhan Yesus itu bukan model orang yang suka gedor kamarmu, tok 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 tok. Hei, terima saya. Enggak. Dia berbuat seolah-olah tidak butuh, tapi dia butuh engkau. Wah, saya bilang hari ini, dengar baik, engkau mungkin menghadapi masalah persoalan hari ini. Dengar baik. Engkau harus bilang sama Tuhan, jangan tinggalkan saya Tuhan. Hari ini saya mau katakan, saya butuh engkau Tuhan. Saya nggak tahu persoalanmu apa hari ini. Mungkin kau sedang sakit, mungkin kau sedang bergumul dengan persoalan. Tapi baik dengar. Mari datang kepada Dia, kita berdoa. Silakan Pak. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya tidak tahu apa yang jadi persoalanmu hari ini. Datang kepada Dia. Pegang tangannya Dia dan mulai berkata sama Tuhan, yes Lord. Saya mengatakan saya butuh engkau Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Karena di luar engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Datang kepada Tuhan berdoa. Engkau tidak usah lihat kiri kanan. Engkau berdoa sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Yes. Hamba berdoa Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, dia mengenal engkau secara pribadi. Dia mengenal engkau secara pribadi. Hari ini Tuhan, mungkin anak-anak-Mu sedang bergumul dengan begitu banyak persoalan. Tapi kami percaya bahwa roh dalam diri kami lebih besar dalam setiap persoalan kami. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada engkau hari ini dalam badan sakit, dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya tumpang tangan. Karena engkau katakan bahwa inilah tanda orang percaya. Kami percaya. Kami tumpang tangan orang sakit dan orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa pada hari ini. Mungkin hari ini engkau sedang bergumul dengan masalah rumah tangga. Engkau sedang bergumul dengan masalah anak-anak-Mu. Mungkin anak-anak-Mu terlibat dengan narkoba. Bicara dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa hari ini engkau dipulihkan. Dan juga saya berdoa bagi engkau. Kalau hari ini engkau terikat dengan cinta sejenis, dan saya berdoa dan kau ingin dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa kuasa daripada Tuhan Yesus melepaskan apapun yang mengikat engkau pada hari ini tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk kembali tempat ini Pak Albert bersama ibu dan anak-anak Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan. Berkati pekerjaan bisnis usaha, apapun yang dilakukan Engkau buat berhasil Tuhan. Apapun yang dipegang semua Engkau buat berhasil Tuhan. Hamba berdoa untuk semua pengerja tempat ini Tuhan Yesus. Mereka tidak ada yang kecewa, tapi mereka datang kepada Engkau Tuhan karena mereka berharap hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya sama-sama kita katakan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada